Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo sobat channel Latisto, dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan ilahi. Amin. Di channel Latisto kali ini akan mengisahkan sejarah tentang Mahapati Gajah Mada, Pati dari Kerajaan Majapahit. Ikuti saja video ini di Latisto hingga selesai. Gajah Mada merupakan seorang Mahapati di Kerajaan Majapahit. Ia diangkat sebagai Mahapati Kerajaan Majapahit pada tahun 1334. Setelah pengangkatan sebagai Mahapati, ia bersama dengan Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya, kehebatannya dalam menjadi seorang Mahapati hingga kini sering didengukan orang. Di Kerajaan Majapahit, Gajah Mada memiliki andil besar. Ia kerap memimpin berbagai pemberontakan hingga menaklukkan berbagai daerah. Gajah Mada juga kerap memenangkan pertempuran untuk memperluaskan wilayah kekuasaan Majapahit. Tindakannya itu kemudian membuat banyak lawannya membenci Mahapati Gajah Mada. Berikut para musuh Mahapati Gajah Mada. 1. Kebo Iwa. Kebo Iwa merupakan seorang Mahapati dari Kerajaan Bali atau Kerajaan Bali Aga. Kerajaan Bali Aga sulit ditaklukkan oleh Gajah Mada karena adanya Kebo Iwa. Kebo Iwa juga sempat membuat nyali Gajah Mada. Gajah Mada menciut lantaran kemampuan Kebo Iwa serta bala tentaranya yang andal. Kebo Iwa memang merupakan pentolan penggawa dari Kerajaan Bali Aga. Gajah Mada kemudian membuat berbagai siasat untuk mengalahkan Kebo Iwa serta menaklukkan Kerajaan Bali Aga. Gajah Mada bersiasat membuat seakan Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Bali bersahabat. Gajah Mada dengan otak pintarnya itu perlahan mendekati dan melihat secara lebih dalam tentang Kerajaan Bali. Tak hanya itu saja, Gajah Mada juga menjanjikan Kebo Iwa untuk menikahi putri dari Kerajaan Majapahit dan memberikan sumur untuk mas kawin. Kebo Iwa pun mendatangi Kerajaan Majapahit sesuai dengan apa yang sudah dijanjikan. Namun sesampainya di sana, ia malah dibuang ke sumur yang harusnya merupakan mas kawin pernikahannya. Meski begitu, ia berhasil keluar dari sumur dan terjadilah pertempuran Gajah Mada dengan Kebo Iwa. Dalam pertempuran tersebut, Gajah Mada mengutarakan keinginannya untuk menyatukan Nusantara. Mendengar penuturan Gajah Mada, Kebo Iwa justru mengalah dan memberikan nyawanya pada Gajah Mada. Sebelum dibunuh, Kebo Iwa bersumpah bahwa Nusantara yang dipimpin Gajah Mada akan terus dijajah bangsa lain. Hal itu kemudian benar terjadi karena Indonesia beberapa kali
dijajah oleh negara asing. Dua, Prabu Siliwangi. Ambisi Gajah Mada untuk menguasai Nusantara yang tertuang dalam Sumpah Amukti Palapa malah menjadi bumerang untuknya. Dalam Perang Bubat, Gajah Mada berhasil membunuh Prabu Siliwangi. Usai terbunuhnya Prabu Siliwangi, Gajah Mada menjadi buronan pasukan Majapahit. Diketahui Perang Bubat ini dilatar belakangi keinginan Gajah Mada yang ingin mempersatukan Raja Hayam Wuruk dan Dea Pitaloka, putri dari Kerajaan Sunda. Hal itu adalah siasat Gajah Mada untuk menaklukkan Kerajaan Sunda. Menjelang berlangsungnya pernikahan, Gajah Mada melancarkan aksi penakluknya sehingga pecahlah perang antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sunda di lapangan Bubat. Tak hanya menewaskan Prabu Siliwangi, permaisuri dan para bela tentaranya pun tewas. Bahkan Dea Pitaloka memilih mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Tiga, Raja Wengker. Setelah menjadi buronan akibat tindakan yang memicu Perang Bubat, Gajah Mada kemudian dikepung oleh bala tentara Raja Wengker dan Majapahit. Raja Hayam Wuruk dari Kerajaan Majapahit pun merasa kecewa akan gagalnya pernikahan dirinya dengan putri Sunda yang bernama Dea Pitaloka. Raja Wengker saat itu Abseka Sri Wijaya Rajasa menuntut Gajah Mada dihukum dengan hukuman yang setimpal. Tuntutan Raja Wengker untuk hukuman Gajah Mada itu mendapat sokongan Raja Kahuripan. Ia bersama pasukan Majapahit juga mengepung kediaman Gajah Mada dengan persenjataan yang lengkap. Gajah Mada pun menaklukkan Semedi. Pasukan kerajaan tak dapat menemukan Gajah Mada. Namun justru melihat istri Gajah Mada dengan keris terhunus di tangan, mereka menjara harta benda di rumah Mahapati Gajah Mada. Pasukan Majapahit pun memburu Gajah Mada ke berbagai tempat, tapi tetap tak menemukan Gajah Mada dalam Kidung Sundayana. Diketahui ketika Gajah Mada bersemedi, jiwa raganya moksa ke Wisnu Loka. Demikian kisah sejarah tentang Mahapati Gajah Mada. Narasi ini disusun dan diolah dari berbagai sumber, yakni menyadari bahwa di luar sana ada banyak versi yang berbeda. Sejarah tentang Mahapati Gajah Mada, patih dari Kerajaan Majapahit yang disajikan dalam video ini masih terbuka terhadap
koreksi sejauh mempunyai dasar dan bukti yang kuat. Mohon maaf atas kekurangan atau kekeliruan. Semoga video ini mempunyai manfaat. Salam dari Natistu Jas Merah. Salam rahayu. Semoga Tuhan memberikan kesehatan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakar